Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan demokrasi di Indonesia. Sebelum kita bicara terkait dengan demokrasi di Indonesia, maka kita akan membicarakan apa arti demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratin berarti pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Maka Abraham mendefinisikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu ada 3 makna demokrasi, yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Di dalam demokrasi, yang nomor 2 adalah demokrasi sebagai sistem politik. Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan oleh wakil-wakil dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Maka kita tahu, karena Indonesia bagian daripada negara demokrasi, maka ada perhelatan 5 tahunan pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati, gubernur, presiden, DPR, karena memang kita sedang membuat wakil-wakil yang kemudian itu yang akan menyuarakan suara kita sebagai suara rakyat Indonesia. Itu adalah politik atau sistem politik demokrasi yang ada di Indonesia. Maka di dalam prinsip-prinsip sistem politik demokrasi, ini yang pertama adalah pembagian kekuasaan. Ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, berada badan yang berbeda. Eksekutif sebagai pelaksana, legislatif sebagai perwakilan rakyat, yudikatif adalah pengawas di dalam proses pelaksanaan eksekutif dan legislatif. Yang nomor 2 adalah pemerintahan konstitusional. Yang nomor 3, pemerintahan berdasarkan hukum. Nomor 4, pemerintahan mayoritas. Yang nomor 5, pemerintahan dengan diskusi. 6, pemilihan umum yang bebas. 7, partai politik lebih dari 1 dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang selanjutnya adalah manajemen yang terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, pelindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun. Maka DPR RI salah satu tugasnya adalah membuat regulasi yang disebut dengan undang-undang. DPRD kabupaten dan provinsi membuat peraturan regulasi namanya peraturan daerah.
penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system, bukan poil system. Efisiensi sistem, tidak gemuk dengan sistem. Selanjutnya adalah penyelesaian secara damai, bukan kompromi. Selanjutnya adalah jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, dan konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis, dan prinsip persetujuan. Prinsip-prinsip non-demokrasi, ya. Yang pertama adalah pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketika kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja. Ini bukan prinsip demokrasi, ini adalah prinsip yang non-demokrasi. Yang nomor dua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusi. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberikan kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Sehingga negara atau pemerintah ini sangat-sangat otoriter. Yang nomor tiga, rule of power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum. Maka hukum hanya diberlakukan untuk rakyat, untuk warga negara, tetapi tidak berlaku pada penguasa. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekret. Pemilihan umum yang tidak demokratis, pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Dan ini pernah terjadi di negara Republik Indonesia, penyelewengan negara non-demokrasi. Terdapat satu partai politik, yaitu partai pemerintah, atau ada beberapa partai, tetapi ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan. Kita tahu ini pernah terjadi pada era Orde Baru, yang hanya 3 partai yang hakikatnya penguasanya adalah partai tertentu. Selanjutnya adalah manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, kebebasan pers. Kalaupun ada pers, maka pers tersebut sangat dibatasi. Tidak boleh pemberitaan yang menyudutkan negara. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia. Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau ke seluruh wilayah kehidupan masyarakat. Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Oleh karena itu, yang nomor 3 adalah demokrasi sebagai sikap hidup. Ya. Demokrasi ini bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan atau hanya sebatas sistem politik, melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam kehidupan bermasyarakat, konsep demokrasi harus tetap kita junjung. Tidak hanya demokrasi dimiliki oleh partai politik, hanya dalam rangka menjalankan pemerintahan, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, prinsip demokrasi menjadi bagian daripada sikap hidup kita. Oleh karena itu, ada prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Ya. Apa itu prinsip-prinsip demokrasi? Partisipatif, inklusif, representasi, transparansi, akuntabilitas, responsif,
kompetitif yang bebas dan adil, solidaritas dijadikan dasar dari perkembangan institusional dan proses demokrasi. Itu prinsip demokrasi. Indikator demokrasi yang pertama adalah kerangka kerja hak-hak warga negara dan kesetaraannya terjamin. Yang nomor dua, institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Yang nomor tiga, masyarakat yang demokratis atau sipil. Kita tahu bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia itu mengalami pasang surut. Kita tahu bahwa ada ide demokrasi pendiri negara. Para pendiri negara menyetujui bahwa negara Indonesia ini didasarkan kepada negara demokrasi. Demokrasi Indonesia adalah berdemokrasi yang bersumber nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dikatakan sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas, bahwa secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 pilar demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang didukung kecerdasan. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Demokrasi yang berkeadilan sosial, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat, dan demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Oleh karena itu, praktek demokrasi di Indonesia itu paling tidak menurut Miriam Buni Harjo, praktek demokrasi di Indonesia itu dikategorikan 4 masa. Yang pertama, masa pertama Republik Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang nomor 2, masa kedua Republik Indonesia, yaitu 1959 sampai dengan 1965. Dua masa ini yang kemudian terkenal dengan masa Orde Lama. Masa ketiga itu masa 1965 sampai dengan masa 1998 yang kemudian familiar di kita dengan sebutan Orde Baru. Masa keempat Republik Indonesia adalah tahun 1998 sampai sekarang, masa yang kemudian terkenal dengan istilah masa reformasi. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi ini menjadi sangat penting sekali. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah maupun yang tidak sedang memerintah, warga negara biasa. Sikap hidup demokrasi menghasilkan budaya demokrasi. Sikap hidup dan budaya demokrasi mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik demokrasi. Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Oleh karena itu, perkembangan demokrasi suatu negara tergantung pada faktor tingkat perkembangan ekonomi, perasaan akan identitas nasional, dan pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan. Oleh karena itu, budaya kewarganegaraan itu mencerminkan tradisi demokrasi yang ada di masyarakat. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk
mempersiapkan warga negara berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Yang nomor 2, membangun kultur demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, dan non-formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, dan non-formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra maupun ekstra. Pendidikan demokrasi secara non-formal, pendidikan non-formal, demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain sebagainya. Sehingga demokrasi yang kita anut saat sekarang ini adalah demokrasi Pancasila, demokrasi yang tetap didasarkan kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.